Jadi, di Eropa sana, utamanya di daerah Inggris hingga Belanda itu, ada sebuah mitos tentang makhluk pengganggu yang bernama Boogeyman. Nah, belakangan ini saya menemukan beberapa sumber yang mengatakan bahwa yang dimaksud orang-orang Eropa tadi sebagai Boogeyman sebenarnya adalah orang Bugis. Benarkah demikian? Well, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu nah. Oke? Jadi sebenarnya apa itu Boogeyman? Dan kenapa bisa terhubung dengan orang Bugis? Boogeyman sendiri dapat diartikan sebagai makhluk yang mengerikan, yang sifatnya mitologi alias imajinasi, yang sering diungkapkan oleh orang-orang tua di sana dengan tujuan untuk menakut-nakuti anaknya kalau anaknya berbuat tidak baik atau membantah. Misalnya, anaknya nakal atau suka membantah begitu, maka biasanya orang tua di sana akan menakut-nakuti si anak dengan bilang kalau dia akan didatangi makhluk bernama Boogeyman ini. Ia agak mirip-mirip sama orang tua kita juga di Sulawesi ini. Semisalnya, kalau sudah maghrib kita disuruh masuk sama orang tua kita dan disuruh untuk berhenti main. Pokoknya masuk ke rumah. Kalau tidak, nanti kita akan diculik setan. Begitulah kata orang-orang tua kita pada waktu itu. Kalau teman-teman penasaran bagaimana sosok dan karakter si Boogeyman ini, teman-teman bisa cek seorang pegulat WWE zaman dulu yang juga bernama Boogeyman. Ya, karakternya hampir mirip lah kayak begitu. Kata Boogeyman sendiri ini diambil dari kata boge atau bugi, yang asal katanya dari kata bug, yang artinya serangga. Itu kalau dalam bahasa Inggris. Meskipun begitu, terdapat sebuah teori unik yang mengatakan bahwa Boogeyman ini sebenarnya berasal dari kata Bugisman atau orang Bugis, yang notabene jelas sekali merujuk kepada salah satu suku yang ada di Pulau Sulawesi, Indonesia, yakni suku Bugis. Lantas, kok bisa ya sampai ke Sulawesi? Ada apa dengan suku Bugis ini? Jadi, sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang Bugis dan Makassar di zaman dulu itu dikenal sebagai pelaut yang handal. Mereka mampu melintasi samudra dengan gagah berani menggunakan kapal pinisinya yang pada waktu itu sebenarnya sudah cukup modern. Dan dikarenakan keahlian mereka dalam melaut ini, maka tak heran apabila suku Bugis ini mampu berlayar ke berbagai macam belahan dunia manapun. Dari sinilah mungkin mitologi Boogeyman itu berasal, di mana orang-orang Eropa pada waktu itu mungkin saja tidak sengaja bertemu dengan salah satu kapal Bugis dan terlibat konflik dengan mereka. Mungkin karena ada yang mau membajak atau ada yang mau merampok begitu. Dan karena orang Bugis zaman dulu itu dikenal kuat-kuat dan punya kesaktian, maka bisa jadi orang-orang Eropa itu jadi takut dan kalah begitu dengan pelaut Bugis ini. Selain itu, para pelaut Bugis ini juga dikenal sebagai pelaut yang kuat dalam pertarungan. Jadi mungkin saja pada waktu itu para pelaut Belanda atau Inggris itu berhasil dikalahkan oleh orang Bugis. Dan itu selalu terjadi. Jadi misalnya orang Belanda atau Inggris itu berlayar dan mereka melihat orang Bugis, mereka langsung lari ketakutan begitu karena mereka pasti akan diserang dan pasti akan selalu kalah. Barang-barangnya diambil sama orang Bugis pada waktu itu, mungkin saja. Dan karena ketakutan, mereka kemudian menganggap bahwa orang-orang Bugis itu adalah bajak laut atau kelompok yang berbahaya begitu. Dari sinilah kemudian istilah Boogeyman itu mulai dikenal. Jadi mereka menyebarkan hal itu di masyarakat, bilang hati-hati kalau di laut ada Boogeyman, atau Boogeyman itu orang yang begini-begini, kelompok yang mengerikan dan sebagainya. Beredarlah berbagai macam mitos yang kemudian berkembang di masyarakat Eropa. Well, meskipun begitu, kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Kita saat ini hanya mampu berasumsi saja. Bisa jadi waktu itu memang banyak orang Bugis yang menjadi perompak di lautan alias bajak laut. Bisa jadi orang-orang Bugis ini memang gemar membajak kapal-kapal milik bangsa Eropa dan sampai membuat orang-orang Eropa ketakutan setengah mati dengan ketangkasan orang-orang Bugis ini. Bisa jadi bahwa Boogeyman itu sebenarnya adalah orang-orang Bugis, Bugismen. Meskipun begitu, bisa jadi pula legenda Boogeyman ini memanglah hanyalah legenda semata yang diciptakan sebagai mitos saja.
hanya karakter hasil dari imajinasi orang-orang barat sana. Apapun itu, yang saya kemukakan di sini pun aslinya masih sebatas asumsi belaka. Saya tertarik membahas soal ini semenjak Guru Gombul, seorang YouTuber edukasi, juga pernah membahas soal ini secara singkat di salah satu videonya. Dan saya pun tertarik untuk ikut membahas hal ini secara lebih rinci begitu. Cerita berpusat pada seorang warga negara asing asal Kanada yang bernama Alan Lemers. Alan Lemers ini sejatinya sudah lama menetap di Amerika, dan dirinya bekerja sebagai seorang spesialis di bidang stasiun jaringan radio. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2010, Alan Lemers ini mendapatkan sebuah proyek pembangunan pemancar jaringan radio di salah satu daerah di Sulawesi Selatan. Alhasil, Alan Lemers ini pun dengan antusias berangkat menuju ke Indonesia, tepatnya di Sulawesi Selatan. Awalnya, Alan ini tiba di kota Makassar, dan di Makassar dia menetap selama beberapa bulan. Tujuannya adalah untuk mempelajari bahasa Indonesia terlebih dahulu. Selain itu, Alan ini juga mempelajari bahasa daerah di sana. Alan ini tidak sendirian, dia mendapatkan 8 orang sebagai anggotanya. Dan semua anggotanya ini adalah orang Makassar. Akhirnya, tibalah waktu yang ditentukan. Alan Lemers bersama dengan timnya ini berangkat menuju ke pedalaman Bulukumba. Sayangnya ketika hendak memasuki desa tersebut, mereka harus berjalan kaki, karena mobil belum bisa masuk ke sana. Sesampainya di sana, Alan Lemers dikejutkan dengan pakaian warga yang semuanya serba hitam. Well, saya rasa tidak usah dijelaskan lagi ya teman-teman. Jelas Alan Lemers ini berada di daerah yang dihuni oleh suku Kajang. Alan Lemers sendiri menganggap hal tersebut sebagai sebuah keunikan. Dan dia baru pertama kali melihat ada satu desa yang kompak berpakaian serba hitam. Alan Lemers beserta timnya juga mendapat sebuah rumah untuk mereka tinggali selama proyek pembangunan radio itu. Curah hujan yang tinggi membuat Alan dan kawan-kawan ini harus menggunakan jas hujan untuk menuju ke area kerjanya yang ternyata ada di tengah-tengah hutan. Dan di sini tersebutlah sebuah mitos bahwa dilarang menggunakan jas hujan atau apapun itu yang berwarna kuning. Kebetulan jas hujannya si Alan ini kan warnanya kuning waktu itu. Meskipun Alan menganggap mitos itu tidak masuk akal, namun Alan tetap menghormati kepercayaan masyarakat setempat. Akhirnya keesokan harinya, Alan dan kawan-kawan pun berangkat menuju ke pedalaman hutan. Di tengah perjalanan, salah seorang anggota timnya Alan ini merasa bahwa kakinya seperti sedang ditarik sesuatu. Namun mungkin karena terlalu sibuk, anggota lainnya pun mengabaikan hal tersebut. Di malam harinya, anggota yang mengaku kakinya ditarik ini, sebut saja namanya Reza. Nah, si Reza ini mulai mual-mual. Kondisi badannya jadi terlihat sangat lemah. Mukanya pucat begitu. Alan pun heran, pasalnya tadi pagi si Reza ini baik-baik saja. Dan tak lama kemudian, si Reza ini pun muntah-muntah. Dan anehnya, orang kalau muntah kan biasanya itu muntahnya ke bawah, maksudnya semburan muntahnya itu ke bawah. Nah, si Reza ini justru semburan muntahnya itu ke atas. Jadi dia selalu menyemburkan muntahannya itu ke atas. Alan pun merasa aneh dengan kejadian ini, aneh sekali. Dan mengingat kalau si Reza ini sebelumnya bilang kalau kakinya ini seperti ditarik pas di hutan tadi, maka anggota tim yang lain pun berinisiatif untuk memeriksa kalau saja ada bekas gigitan hewan di kaki si Reza ini. Dan anehnya, memang tidak ada sama sekali tanda-tanda bekas gigitan. Namun, satu hal yang ditemukan bahwa ternyata Reza ini memakai kaos kaki yang berwarna kuning. Dan ketika kaos kakinya dibuka, nampaklah sebuah luka bekas cekaran di kakinya. Dari situlah kemudian Alan dan timnya beranggapan bahwa mungkin cakaran inilah penyebab sakit yang dialami oleh Reza. Reza sendiri mengaku bahwa kakinya serasa seperti ditarik atau dipeluk oleh sesuatu. Cuman dia tidak tahu makhluk apa yang menarik kakinya. Keesokan harinya,
hal aneh kembali terjadi. Reza yang semalam kesakitan, mual-mual, justru sekarang terlihat sehat walafiat. Dia terlihat seperti orang yang baik-baik saja, seperti tadi malam dia tidak sakit sama sekali. Ketika dicek pun juga ternyata bekas lukanya sudah menghilang. Ada apa gerangan? Bingung dengan kejadian ini, Alan beserta timnya pun menceritakan hal tersebut kepada warga desa setempat. Warga setempat pun mengatakan bahwa justru Reza itu amat beruntung karena bisa lolos dan keluar dari hutan. Karena biasanya orang yang mengenakan sesuatu yang berwarna kuning dan masuk ke hutan akan hilang tanpa jejak. Olehnya itu, warga desa pun menyarankan bahwa mereka sebaiknya memakai pakaian yang serba hitam saja. Jangan sekali-kali mengenakan apapun itu yang berwarna kuning, entah itu baju, celana, tas, atau sebagainya. Pokoknya warna hitam saja. Dan selain itu, menurut kepercayaan warga desa di sana, kabarnya memang ada sosok jin yang menghuni hutan tersebut. Beberapa warganya mengaku pernah bertemu dengan sosok jin tersebut. Dan tak sedikit yang dibuat sakit dan terlihat seperti orang yang setengah sadar selama berbulan-bulan. Sosok jin tersebut kabarnya berbadan kecil dengan hidung yang nyaris tidak terlihat, tapi mempunyai mulut yang besar. Dan kalau menganga, mulutnya bisa selebar kepalanya. Selain itu, rupanya kasus aneh seperti yang dialami Alan dan kawan-kawannya ini bukan pertama kali terjadi di desa tersebut. Dulunya juga ada sekelompok pendaki yang dikabarkan menghilang. Butuh waktu beberapa hari bagi tim SAR dan warga setempat sebelum akhirnya mereka menemukan pendaki tersebut. Semua pendaki tersebut ditemukan, kecuali satu orang yang menghilang entah kemana. Beberapa hari berikutnya, barulah orang tersebut ditemukan. Dan anehnya, pendaki tersebut terlihat sehat-sehat saja. Fisiknya terlihat masih sehat. Hanya saja, mentalnya yang sepertinya terganggu. Dia terlihat seperti orang linglung begitu. Dan keadaan linglungnya itu berlangsung selama beberapa bulan. Beberapa bulan berikutnya, barulah si pendaki itu pulih dari linglungnya. Dia pun kemudian menceritakan apa yang dialaminya ketika dirinya hilang. Dan tersebutlah sosok makhluk kerdil berwarna hitam yang menurutnya adalah sosok yang baik. Makhluk tersebut katanya selalu memberinya makan dan minum, sebelum akhirnya tim SAR berhasil menemukannya. Selain itu, ada pula seorang nelayan yang mengaku diserang oleh buaya di tengah laut. Dan nelayan tersebut secara misterius juga ikut menghilang. Ketika ditemukan, dia juga dalam keadaan yang linglung. Beberapa bulan berikutnya, dia pun menceritakan hal yang sama, yakni sosok makhluk hitam misterius yang menolongnya dari serangan buaya kala itu. Lantas timbul pertanyaan, apakah sosok makhluk hitam ini baik atau jahat? Pasalnya, tidak sedikit pula orang yang hilang di hutan tersebut dan tidak pernah kembali lagi. Sosok makhluk tersebut seolah-olah menjadi sosok penyelamat sekaligus penculik. Dia seperti tahu siapa yang bisa diselamatkan dan siapa yang harus dihilangkan. Dan memang semua warga yang hilang itu selalu mengenakan sesuatu yang berwarna kuning ketika memasuki hutan. Cerita-cerita ini pun lambat laun sampai ke telinga Alan dan timnya. Meski begitu, Alan sendiri masih bingung akan sosok makhluk tersebut. Alan beranggapan bahwa ada dua kemungkinan. Pertama, itu bukanlah sesosok makhluk melainkan manusia kerdil, yang dasarnya lumayan banyak juga cerita dan mitosnya tentang suku berbadan kerdil ini, tentang makhluk berbadan kerdil. Dan kemungkinan keduanya adalah bisa saja itu adalah hewan dari spesies yang belum diketahui. Dan Alan juga sempat beranggapan bahwa bisa jadi itu adalah alien. Memang kebanyakan orang di luar negeri percaya bahwa apabila ada kejadian mistis seperti ini, maka itu disebabkan oleh ulah makhluk luar angkasa alias alien. Sedangkan kita sendiri di Indonesia sering beranggapan bahwa itu adalah ulah jin. Well, cerita ini memang sulit dibuktikan kebenarannya, namun juga sulit untuk diabaikan. Karena memang masih banyak sekali hal di dunia ini yang belum kita ketahui keberadaannya, yang masih berstatus sebagai sebuah misteri. Manuel Godinho de Heredia, seorang penjelajah
dan kartografer Portugis yang meninggalkan jejak yang signifikan dalam sejarah penjelajahan dan pemetaan Nusantara pada abad ke-17. Meskipun namanya mungkin tidak sepopuler Vasco da Gama atau Ferdinand Magellan, namun kontribusinya dalam mendokumentasikan dan memahami wilayah Nusantara bisa dibilang sangatlah penting. Ia menulis beberapa buku, termasuk catatan awal mengenai Semenanjung Malaka, yang dijadikan salah satu sumber utama mengenai wilayah tersebut pada masanya. Pada awal abad ke-17, ia sempat tertarik untuk menjelajahi benua selatan, yang kemungkinan yang dimaksud itu adalah Australia, yang saat itu memang belum dipetakan. Manuel Godinho de Heredia merupakan putra dari João de Heredia Aqua Pipa, seorang Portugis keturunan Aragon dan Italia, dan ibunya bernama Dona Helena Pesipa, seorang Bugis yang menurut penuturan Heredia merupakan putri dari datu penguasa di kerajaan Suppa di pesisir barat Semenanjung Sulawesi Selatan. João merupakan bagian dari misi Katolik Portugis di Sulawesi pada tahun 1545 yang berhasil membaptis penguasa Suppa, Alita, dan Bacukiki beserta keluarga mereka, termasuk calon istrinya, yaitu Pesipa, yang kala itu masih berusia 15 tahun. Namun misi ini berakhir secara tiba-tiba pada tahun 1546 ketika Pesipa diam-diam ikut naik ke kapal Portugis dan kawin lari atau silariang dengan si João ini. Nah, insiden ini memicu kemarahan penduduk setempat sehingga mereka memutuskan hubungan dengan Portugis. Alhasil terputuslah hubungan antara kerajaan-kerajaan Bugis termasuk Siang dan Suppa dengan para orang-orang Portugis ini. Pernikahan antara João de Heredia dan Helena Pesipa dilaksanakan begitu rombongan Portugis sampai di Malaka. Dari pernikahan ini lahirlah 3 orang putra dan 1 orang putri. Manuel Godinho de Heredia merupakan yang paling bungsu dari 4 bersaudara. Dia lahir pada tanggal 16 Juli tahun 1563. Dia menghabiskan masa kecilnya di Malaka dan menerima pendidikan dari sebuah sekolah Yesuit di sana. Setelah kematian ibunya pada tahun 1575, Heredia dikirim ke sebuah institut Yesuit di Goa untuk mempelajari astronomi, kartografi, dan matematika. By the way, Goa di sini adalah sebuah wilayah yang ada di India. Menurut pengakuannya, ia diterima sebagai bagian dari Serikat Yesus pada tahun 1579. Tetapi pada tahun 1580, dia keluar untuk bekerja pada pemerintah kolonial Goa demi memenuhi hasrat penjelajahannya. Versi lain menyebutkan bahwa dia dikeluarkan karena senior-seniornya di kalangan Yesuit berasumsi bahwa dia ini orang yang bermasalah dan meresahkan orang lain. Alessandro Palignano menyebut Heredia sebagai pribadi yang perhatiannya sangat mudah dialihkan, hingga menghalanginya untuk fokus sebagai seorang pendeta Yesuit, jadi mungkin agak susah dia fokus untuk belajar. Heredia kemudian menikahi seorang gadis yang bernama Violante de Sampaio di Cochin pada sekitar tahun 1586. Dari pernikahan ini, Heredia dikaruniai seorang putri yang lahir pada tahun 1587 dan seorang putra yang lahir pada tahun 1588. Lantas, bagaimana dengan penelitiannya? Heredia melakukan beberapa kali perjalanan ke Nusantara pada abad ke-17. Selama perjalanan-perjalanan ini, dia menjelajahi berbagai wilayah Nusantara, termasuk Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Dia tidak hanya mencatat berbagai informasi geografis, tetapi juga mengamati flora, fauna, dan budaya masyarakat setempat. Salah satu kontribusi terbesar Heredia adalah peta-peta yang dia buat. Peta-peta buatannya sangat detail dan akurat untuk masanya. Peta-peta ini menggambarkan kondisi geografis Nusantara dengan cukup baik, termasuk garis pantai, sungai, gunung, dan kota-kota penting. Selain itu, Heredia juga mencatat informasi tentang berbagai suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat yang dia temui. Pemikiran Heredia sangat dipengaruhi oleh semangat penjelajahan dan penemuan pada masa itu.
Dia memiliki minat yang besar untuk memahami dunia di sekitarnya, termasuk alam dan masyarakat. Heredia juga memiliki pandangan yang luas tentang potensi ekonomi dan strategis di wilayah Nusantara. Adapun prestasi utama Heredia antara lain, yang pertama, pemetaan Nusantara. Peta-peta buatan Heredia menjadi sumber informasi yang sangat berharga bagi para pelaut dan pedagang di masa itu. Peta-peta ini juga menjadi rujukan penting bagi para ilmuwan dan sejarawan dalam mempelajari sejarah Nusantara. Yang kedua, dokumentasi budaya. Heredia mencatat berbagai informasi tentang budaya, bahasa, dan adat istiadat masyarakat di Nusantara. Catatan ini memberikan gambaran yang berharga tentang kehidupan masyarakat pada masa lalu. Yang ketiga, kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Pengamatan-pengamatan Heredia terhadap flora, fauna, dan geografi Nusantara memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang geografi dan sejarah alam, yang mana hasil-hasil penemuannya inilah yang kemudian dijadikan referensi oleh ilmuwan-ilmuwan ternama di masa depan dalam mempelajari sejarah dan juga geografi di Nusantara. Kontribusi Manuel Godinho de Heredia terhadap ilmu pengetahuan sangatlah besar. Peta-peta dan catatan-catatan yang dia buat menjadi sumber informasi yang sangat berharga bagi para penelitian dan sejarawan bahkan hingga saat ini. Informasi yang dikumpulkan oleh Heredia membantu para ilmuwan untuk memahami lebih baik tentang kondisi geografis, budaya, dan sejarah Nusantara. Selain itu, karya-karya Heredia juga menginspirasi para penjelajah dan ilmuwan lainnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang wilayah Nusantara.